Halo fans India, hari ini kita akan mendengarkan sinopsis Chandragupta Maurya. Berikut ini. Chanakya memberikan hadiah mangga kepada Raja Asaka dan berkata bahwa seseorang harus mengetahui kelemahan lawan untuk memenangkannya. Di sisi lain, Chandragupta saat mengobrol dengan Drudara melihat Indra dan Stulbadra membawa Sipra dan berpikir bahwa pasti telah terjadi sesuatu yang tidak biasa. Chandragupta berjanji akan mencari Sipra dan bergegas pergi. Drudara pun merasa senang dan bahagia mendengar pujian dan perhatian Chandragupta. Stulbadra dan Indra menyembunyikan Sipra di gudang. Chandragupta sampai di sana dan meminta mereka untuk berhenti karena Sipra adalah teman mereka. Stulbadra memberitahu Chandragupta bahwa Daima sudah keluar dari koma dan menginformasikan kebenaran Chandragupta kepada Sipra. Jadi Sipra berlari ke Raja Danananda untuk memberitahunya. Tapi mereka mendengar percakapan Sipra dengan Daima dan menangkapnya tepat waktu. Chandragupta membuat Sipra pingsan dengan menyentuh telinganya dan mengatakan mereka harus membawa Sipra secara diam-diam ke istana Hawa Mehel. Di Asaka, Chanakya memberikan mangga Magadha kepada Raja Asaka Vajrabahu. Vajrabahu mengatakan segera akan menaklukkan Magadha, maka mangga ini akan disebut mangga Asaka. Chanakya mengatakan dia ragu apakah Vajrabahu bisa memenangkan Magadha karena tidak hanya Danananda adalah musuhnya, tapi Seleucus juga musuhnya. Danananda akan menyerang dari utara dan Seleucus akan menyerang dari selatan. Bagaimana Vajrabahu akan menanggung serangan dari dua sisi? Vajrabahu mengatakan dia benar, tetapi tidak ada jalan keluar lain. Chanakya mengatakan ada cara lain, yakni mendukung Pangeran Piplivan, Chandragupta Maurya untuk melawan Danananda. Vajrabahu mengatakan sekarang dia mengerti bahwa seorang pangeran ingin mendapatkan kembali harga keluarganya dan seorang Brahmana ingin mendapatkan kembali harga dirinya dengan memenangkan Magadha dan menginginkan dukungannya. Chanakya mengatakan dia berpikir salah. Sekali setelah memenangkan Asaka, Danananda dan Seleucus akan menyerang sisa 14 kerajaan. Danananda akan menghancurkan seluruh India. Chanakya kemudian mengatakan adalah tugas kita untuk menghentikan ini terjadi. Vajrabahu merasa kesulitan untuk mengalahkan tentara Danananda yang dibantu Seleucus. Chanakya mengatakan mereka harus mengalihkan tentara yang datang dari utara dan mengalahkannya terlebih dahulu, dan kemudian menangani tentara lainnya yang datang dari selatan. Chandragupta dengan bantuan Stulbadra dan Indra menggulung Sipra di karpet dan membawanya ke kereta di mana barang-barang Drudara dibawa ke Hawa Mehel. Drudara tiba dengan Danananda dan bertanya di mana Sipra. Chandragupta mengatakan dia sudah pergi ke Hawa Mehel sebelumnya untuk mengurus kebutuhan putri. Govisanka, saudara Drudara yang gemuk, melihat karpet dan bertanya, mengapa karpet di sini terlihat lebih berat dari yang seharusnya? Di sisi lain, Ksatria Piplivan memberitahu Chanakya bahwa tanpa bimbingan Pangeran Chandragupta, kepercayaan diri mereka akan sangat rendah. Indra mengatakan Chandragupta telah tiba di Hawa Mehel dan akan segera kembali. Chanakya berharap Chandragupta segera kembali dan menangani situasi. Drudara membawa Chandragupta ke sebuah kamar dan meminta untuk mengambilkan air untuknya. Begitu Chandragupta masuk lebih jauh untuk mengambil air, Drudara mengunci pintu dan berpikir tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Chandragupta mengetuk pintu dan berpikir dia harus bersama rakyatnya.
Danananda bersiap untuk perang. Seleucus juga menyiapkan pasukannya. Para ksatria Piplifan dengan sabar menunggu Chandragupta kembali dan mendiskusikan siapa yang akan membimbing mereka dalam perang. Murah masuk dengan mengenakan pakaian perang dan mengatakan dia akan membimbing mereka semua. Murah menunjukkan keahliannya sebagai seorang prajurit, mengalahkannya dan mengatakan dia adalah pejuang yang terlatih dengan baik. Di sisi lain, Danananda dengan saudara laki-lakinya menuju Asaka berdiskusi bahwa mereka tidak akan melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dalam hidup. Govisanka tanpa sengaja mengatakan tidak ada musuh yang bisa menerobos karena Danananda telah memasang jebakan dan semua ksatria Piplifan akan mati. Chandragupta terkejut mendengarnya dan pergi untuk memberitahu ksatria Piplifan. Danananda memasang jebakan minyak di sekitar ksatria Piplifan dan menembakkan panah api ke arah ksatria dan mengatakan dia akan membakar semuanya sekarang. Chanakya menuju perang melihat panah api dan berpikir mengapa panah datang dari selatan ketika tentara Danananda berada di utara. Mereka pun menyadari Danananda telah memasang jebakan untuk para ksatria. Panah api jatuh ke tanah dan membakar ksatria. Chandragupta dan Chanakya mencapai medan perang. Chandragupta melompat ke lingkaran api dan meminta Agnimuk untuk melompat ke sisi lain dan menyelamatkan yang lain. Agnimuk melompat ke sisi lain. Chandragupta membantu ksatria lain untuk melompat ke sisi berikutnya. Sebuah pohon yang terbakar jatuh menimpanya, tapi Visakji menanggungnya sendiri dan menyelamatkan Chandragupta. Chandragupta melihat ksatria terluka dan dirinya sendiri jatuh terluka. Murah bergegas ke arahnya dan menyelamatkannya tepat waktu. Di sisi lain, Danananda dengan bahagia menikmati tontonan para ksatria yang terluka dan memberitahu Amartya bahwa mereka akan segera selesai. Danananda kemudian melihat saudara laki-lakinya Pandu dan Kairafat kembali dengan kereta dan berpikir apakah mereka tidak ingin menyaksikan ksatria Piplifan sekarat. Mereka menunjukkan wajah sedih. Ya, saksikan terus tayangan Chandragupta Maurya setiap hari di Antv. Halo fans India, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like serta bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update sinopsis Chandragupta Maurya setiap harinya hanya di channel Fans India.